Tanggal 24 Mei hari ke-145. Bacaan Ayub pasal 22 sampai pasal 24. Di mana keadilan Tuhan? Garis besar. Perdebatan ketiga dimulai dan tanda-tanda kelelahan tampak jelas. Para sahabat Ayub mulai mengulang argumen yang sama. Elifas kembali menuduh Ayub sebagai orang fasik. Kali ini ia membuat daftar panjang dosa-dosa yang mungkin dilakukan Ayub tanpa bukti. Ia tetap bersikukuh bahwa penderitaan Ayub pasti akibat dosa tersembunyi. Ayub pasal 22 ayat 9. Namun Ayub tidak membalas dengan kemarahan. Ia justru mengarahkan pandangannya ke surga. Dalam jeritan hatinya ia berkata, "Sesungguhnya jika aku berjalan ke timur, ia tidak ada di sana. Ke barat, aku tidak mendapat dia." Ayub pasal 23 ayat 8-9. Tuhan terasa jauh, tapi Ayub tidak menyerah. Ia yakin bahwa jika ia bisa bertemu Tuhan, maka ia akan mendapat pengadilan yang adil. Orang yang jujur akan berdebat dengan dia, dan aku akan bebas dari hukuman untuk selama-lamanya. Ayub pasal 23 ayat 7. Renungan harian. Terkadang Anda merasa tidak didengar. Doa seakan-akan tidak dijawab. Anda mencari Tuhan dalam kesesakan, tapi hanya keheningan yang Anda temukan. Ayub tahu rasanya. Namun, justru dalam ketiadaan jawaban itu, Ayub tetap percaya pada keadilan Tuhan. Ia tahu bahwa Tuhan peduli, bahkan ketika tidak terlihat. Elifas berbicara tentang orang fasik yang menindas anak yatim. Ayub pasal 22 ayat 9. Ayub juga melihat kenyataan yang sama. Ayub pasal 24 ayat 3. Tapi Tuhan tidak tinggal diam. Mazmur 82 ayat 3 berkata, "Berikanlah keadilan kepada orang lemah dan anak yatim. Belalah hak orang sengsara dan orang miskin." Apakah Anda mengenal keluarga yang kehilangan figur ayah? Rumah tangga yang kesulitan karena penyakit atau pengangguran? Jangan hanya berdoa dari kejauhan. Ulurkan tangan. Ajak mereka makan bersama. Dengarkan mereka. Anda tidak harus punya banyak. Cukup punya hati dan kasih Kristus. Tuhan melihat kedalaman luka, bahkan yang disembunyikan di balik senyum. Pendalaman. Mencari hakim sejati. Ayub pasal 23 ayat 7. Berbeda dengan sahabat-sahabatnya yang melihat Allah sebagai hakim penghukum dalam Ayub pasal 22 ayat 4, Ayub melihatnya sebagai satu-satunya tempat ia bisa mendapatkan keadilan. Hati yang bersalah lari dari Tuhan, tapi hati Ayub yang tulus meski tidak sempurna berusaha mendekat. Di tengah ketidakpastian, Ayub memandang Tuhan sebagai satu-satunya harapan. Ternak anak yatim. Ayub pasal 24 ayat 3. Ayub menyebut bagaimana orang jahat merampas keledai milik anak yatim, simbol dari kehidupan mereka. Dalam budaya kuno, itu bukan sekedar pencurian, tapi juga pemutusan sumber kehidupan. Ayub melihat betapa dalam ketidakadilan terjadi, dan ia tahu bahwa kejahatan seperti ini tidak akan selamanya dibiarkan. Tuhan melihat dan ia akan bertindak.
Demikian renungan hari ini. Jika Anda ingin mendengarkan bacaan Alkitab hari ini, silakan buka tautan video yang tersedia di layar Anda. Amin. Tuhan Yesus memberkati.